Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1826 sampai bab 1830. Dengarkan ini. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa. Bukankah aku sudah sering memberitahumu sebelumnya bahwa aku tidak ingin bertahan di game ke-6? Lagi pula, Sister Ming baru saja mengatakan itu. Masih belum diketahui apakah saya akan dikeluarkan dari ronde ke-6. Hua Duo mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan marah, "Kalau begitu beritahu aku dulu. Apa sebenarnya yang kamu katakan ketika aku naik ke atas tadi?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia dengan jujur mengatakan kebenaran tentang persiapan Sekte Tiangang untuk mengadakan konferensi sekte. Setelah Hua Duo mendengarkan, matanya langsung melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Apa? Sekte Tiangang akan mengadakan semacam konferensi sekte sekarang?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak menyangka Sekte Tiangang menjadi begitu besar. Awalnya, saya juga berpikir bahwa ketika mereka tidak dapat memungut premi, mereka akan menyerang 4 keluarga besar di ibu kota. Dan saya kebetulan kembali untuk membantu 4 keluarga besar setelah menyelesaikan hal-hal ini, dan benar-benar diinjak-injak Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Tetapi sekarang, mereka tidak berurusan dengan 4 keluarga besar di ibu kota, tetapi langsung mengadakan pertemuan sekte." Li Fugui baru saja mengatakan ini. Hua Duo dengan cepat bertanya, "Tunggu sebentar, Fugui. Apakah kamu menyadari bahwa ketika mereka mengadakan pertemuan sekte kali ini, kemungkinan besar mereka ingin mengincarmu? Lebih tepatnya, mereka harus mengincarmu di desa Xiaoxi, bidang pengobatan?" Fugui secara alami menyadari hal ini. Dia mengeluarkan rokoknya, menyalakannya dan menghisapnya, mengeluarkan kepulan asap putih. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga bisa merasakan ini, dan saya juga merasa bahwa mereka tidak hanya ingin mengambil bidang pengobatan saya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus berencana untuk membagi kembali sumber daya vitalitas dengan Biro ke-6. Hua Duo buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Apakah Sister Ming tahu tentang ini?" Li Fugui memandang Hua Duo dengan rasa ingin tahu. Hua Duo dengan cepat menjelaskan, "Maksud saya, apakah Saudari Ming mengetahui konspirasi di balik pertemuan sekte tersebut?" Li Fugui berkata perlahan, "Saya pikir Saudari Ming seharusnya dapat memikirkan hal ini, tetapi statusnya saat ini luar biasa. Jika dia berdiri untuk membantuku, dia akan memimpin ronde ke-6 melawan seluruh sekte. Dia tidak berani melakukan hal semacam ini, dan menurutku tidak ada orang yang berani melakukannya berguna." Saat Li Fugui mengatakan ini, dia juga memikirkan dengan jernih mengapa Sister Ming mengatakan dia akan memecat Li Fugui jika diperlukan. "Saya mengerti, jadi saya berkata, bagaimana Sister Ming bisa memecat Anda? Saya tidak menyangka hal itu terjadi karena alasan ini." Menjadi. Li Fugui agak membingungkan. Dia memandang Hua Duo dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Mengapa?" Hua Duo berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, Sister Ming memberitahumu dari samping, memintamu melakukannya dengan bebas. Jika langit rusak, yang terburuk adalah membunuhmu terlebih dahulu. Dia tersingkir di game ke-6. Tapi menurutku dia akan selalu berdiri di belakangmu." Li Fugui tiba-tiba menyadari saat ini, dia menyentuh dagunya. Pikirkan baik-baik sejenak. Dia baru saja mengangkat telepon dan hendak bertanya kepada Chang Sun Sanyang tentang situasinya. Tanpa diduga, Yu Zhen adalah orang pertama yang menelepon Li Fugui. Melihat nomor telepon yang familiar, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Hua Duo, Duo, tampaknya apa yang terjadi di konferensi sekte itu benar." Hua Duo bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat,
Sekarang Yuzen memberiku dipanggil. Dikatakan, Li Fugui menjawab telepon. Dan sebelum Yuzen dapat berbicara, Li Fugui bertanya langsung pada intinya, Yuzen, siapa yang akan dikirim Yuxuguan untuk menghadiri konferensi sekte ini? Yuzen tercengang, dia bertanya dengan tidak percaya, Fugui, apakah kamu bercanda? Kapan kamu kembali? Li Fugui berkata sambil tersenyum, aku tidak bilang aku kembali. Yuzen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu tidak datang kembali, lalu bagaimana kamu tahu tentang konferensi sekte? Li Fugui berkata sambil tersenyum, apa yang membuat penasaran, meskipun saya di luar negeri, hati saya tetap di Tiongkok. Beberapa jari, Yuzen tidak mempercayai omong kosong Li Fugui. Dia berkata dengan marah, bisakah kamu berbicara dengan baik? Pasti ada yang memberitahumu tentang ini. Kan? Tunggu, apakah itu lembah Baihua? Meskipun lembah Baihua lemah, masih bisa dianggap sebagai salah satu sekte. Kali ini saya pasti akan menerimanya undangan dari sekte Tiangang. Li Fugui berkata terus terang, saya bahkan belum punya waktu untuk menghubungi Changsun Sanyang, di mana dia akan memberitahu saya. Yuzen tidak ingin mengatakannya ketika dia melihat Li Fugui. Dia memarahi dengan marah. Lupakan saja, jika kamu tidak ingin mengatakannya. Jangan katakan saja, kita akan membahasnya secara rinci setelah kita bertemu di konferensi sekte ini. Li Fugui bertanya, apakah ayahmu benar-benar berencana untuk mengizinkan Anda berpartisipasi dalam konferensi ini? Yuzen bertanya. Apakah tidak mungkin, Anda tidak tahu bahwa saya juga pemimpin sekte kuil Yuxu sekarang? Tersenyum, aku juga merindukanmu. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan. Ngomong-ngomong, tahukah kamu di mana konferensi sekte akan diadakan? Yuzen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku, apakah Tiangang sekte benar-benar tidak mengundang lembah Baihua kali ini? Li Fugui tersenyum sedikit canggung. Seperti yang Anda tahu, lembah Baihua adalah yang terkecil di sekte tersebut. Bahkan jika diberitahukan, saya pikir itu akan menjadi yang terakhir memberitahu kami. Yuzen berpikir sejenak dan berkata, ini mungkin, jangan bicarakan itu sekarang, Tuan, jika Anda pergi ke lembah Baihua kali ini, siapa yang akan pergi ke sana antara Anda dan Changsun Sanyang? Tentu saja, pasti aku, haha, kesempatan yang bagus, bagaimana aku bisa melewatkannya begitu mudah? Berhentilah bertanya padaku begitu banyak, bisakah kamu menjawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan? Yuzen berkata sambil tersenyum masam, bukankah aku sudah memberitahumu segalanya tentang pertemuan sekte ini? Pertemuan ini diselenggarakan oleh sekte Tiangang. Dan tempatnya tentu saja adalah sekte Tiangang. Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia secara alami tahu bahwa tempatnya adalah sekte Tiangang. Tapi setidaknya, dia juga harus tahu kemana harus pergi dulu, bukan? Kamu tidak bisa begitu saja bergegas ke gerbang sekte Tiangang bersama anak buahmu seperti orang bodoh. Jika kamu diusir oleh pihak lain, bukankah kamu akan malu dan dilempar ke rumah nenekmu? Setelah Li Fugui memberitahu Yuzen apa yang sebenarnya dia pikirkan, Yuzen tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan, saya pikir Anda menanyakan sesuatu kepada saya. Ternyata Anda ingin tahu proses mengadakan konferensi sekte. Jangan khawatir, setelah lembah Baihua Anda menerima undangan. Silakan posting kapan konferensi akan diadakan dan kemana harus beristirahat terlebih dahulu. Juga, jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda bisa bertanya pada Changsun Sanyang. Dia harusnya mengetahui prosedurnya dengan baik. Juga, aku siap untuk kembali ke kuil Yuxu hari ini. Setelah aku kembali, aku akan mendiskusikannya dengan ayahku. Dan kemudian aku akan membawa beberapa tetua kami dari kuil Yuxu untuk datang kepadamu. Ini belum terlalu dini. Aku tunggu angkat telepon sekarang. Jika ada yang harus dilakukan,
kita akan membicarakannya secara langsung nanti. Tepat ketika Yu Zhen hendak menutup telepon, Li Fugui bertanya dengan tergesa-gesa, "Jangan segera menutup telepon. Ada yang harus saya lakukan di sini. Tahukah Anda mengapa pertemuan sekte ini diadakan?" Yu Zhen tersenyum dan berkata, "Tuan, bukan masih mengetahui hal ini? Apakah sudah jelas bahwa pertemuan sekte ini ditujukan kepada Anda? Tapi jangan khawatir, tidak peduli bagaimana mereka menargetkan Anda, saya akan membantu Anda melewati kesulitan ini. Baiklah, kamu kembali dulu, dan berhati-hatilah di jalan." Setelah Li Fugui menutup telepon, dia berkata terus terang kepada Hua Duo di depannya, Yu Zhen juga ingin mewakili kuil Yuxu untuk menghadiri konferensi sekte. Dia segera tersenyum dan berkata, "Jadi, kita bisa menambahkan seorang pembantu tanpa terlihat." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Tapi kita harus lebih berhati-hati. 4 orang dari klan darah dan keempatnya kita harus mengambil kembali manusia serigala itu." Hua Duo tahu bahwa selama Sister Ming menyetujui masalah ini, dia tidak berhak menolak. Pikirkan ini, dia kemudian berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Selain itu, aku mendengar Jingjing berkata bahwa setelah kembali ke Tiongkok kali ini, dia akan membawamu menemui orang tuanya. Sekarang pertemuan sekte itu akan diadakan. Menurutku, sebaiknya kamu mendiskusikannya dengan Jingjing dulu." Li Fugui mengangguk. Dia tersenyum santai dan berkata, "Kalau begitu aku akan ngobrol dengan Jingjing dulu. Kurasa Chang Sun Sanyang akan meneleponku setelah aku selesai mengobrol." Segera, Zhang Jingjing mendatangi Li Fugui sambil tersenyum. Sebelum dia duduk, Zhang Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, apa yang Anda inginkan dari saya?" Li Fugui memandang ke atas dan ke bawah pada gadis cantik dan lugu di depannya, dan tersenyum dengan santai. "Haha, apa? Kudengar Duo berkata bahwa kamu masih berencana mengajakku bertemu orang tuamu." Zhang Jingjing sedikit mengernyit. Dia dengan penasaran bertanya pada Li Fugui, "Apalagi yang Duo katakan padamu?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku tidak mengatakan apa-apa lagi." Senyuman di wajah Zhang Jingjing menghilang tanpa bekas. Setelah duduk di sebelah Li Fugui, dia berbisik kepada Li Fugui, "Kapten, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, saya menyukai Anda dan ingin bersama Anda, tetapi saya tahu Anda dalam masalah sekarang. Jadi, setelah saya datang ke Nuowe City kali ini, aku memberitahu keluargaku tentang pemikiranku. Reaksi dari keluargaku relatif kuat, tetapi mereka mengatakan bahwa jika aku ingin bersamamu, kamu harus mengizinkan aku membawamu ke rumahku untuk bertemu denganmu melihat mereka. Awalnya aku berencana untuk memberitahumu ketika aku kembali, tapi karena kamu bertanya hari ini, aku akan memberitahumu secara langsung." Li Fugui menghela nafas. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Jingjing, apakah kamu tahu tentang konferensi sekte yang akan diadakan?" Zhang Jingjing menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia baru saja berada di luar dan tidak masuk. Dia bahkan tidak mendengar tentang panggilan telepon antara Li Fugui, Yu Zhen dan Sister Ming. Oleh karena itu, tentu saja saya tidak tahu apa itu konferensi sekte. Ketika Li Fugui melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Sekte Tiangang dan Sekte Disa bersama-sama mengadakan konferensi sekte. Selanjutnya, mereka akan menargetkan saya. Anda dapat mempertimbangkan kembali sekarang? Apakah menurut Anda apakah kamu aman bersamaku?" "Kamu tidak ingin mengatakan ini?" Zhang Jingjing sebenarnya bertanya kepada Li Fugui dengan penuh emosi. "Kapten, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak ingin bersamaku?" "Aku tidak peduli. Tidak peduli siapa yang berencana berurusan denganmu kali ini.
Aku akan melakukannya, aku akan selalu berada di sisimu. Li Fugui melanjutkan, aku tidak mengkhawatirkan perasaanmu terhadapku. Tapi aku khawatir tentang bagaimana sikap keluargamu setelah kamu berkumpul denganku. Jingjing, aku tidak, tentu saja, jika kita bertemu, itu bukan tidak mungkin, tapi aku akan menceritakan kepada mereka semua masalah yang aku hadapi sekarang, jika mereka masih bersedia, untuk membiarkan aku pergi bersamamu. Bersama-sama, aku akan menerima cintamu padaku. Tetapi jika mereka tidak mau, aku akan bersamamu di masa depan. Apa yang harus aku lakukan jika kamu membiarkan aku menghadapi serangan mereka? Jika saya lemah seperti pada awalnya, saya bisa mundur. Paling buruk, saya tidak akan kelaparan bahkan jika saya bertani di desa. Tetapi sekarang, Anda telah melihat berapa banyak orang yang mengikuti saya. Makan, jika saya mundur selangkah, banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, saya tidak bisa mundur. Saya hanya bisa bertarung dengan mereka. Apakah Anda ingin melihat saya menghadapi keluarga Anda? Membuahkan hasil, Zhang Jingjing terdiam. Ada air mata di matanya. Awasi Li Fugui. Setelah beberapa detik hening, Zhang Jingjing tiba-tiba berkata, "Oke, saya akan menelepon sekarang." Zhang Jingjing mengeluarkan ponselnya. Sebelum panggilan dilakukan, Li Fugui berkata terus terang, "Bagus. Anda tidak perlu menelepon lagi. Cukup lakukan panggilan video. Video tersebut sebenarnya bisa menjelaskannya dengan lebih jelas." Bukannya keluarga Zhang tidak mengetahui identitas Li Fugui saat ini. Tapi seperti yang dikhawatirkan Li Fugui sebelumnya. Keluarga Zhang konservatif dalam pemikiran mereka. Awalnya, lelaki tua itu sangat senang ketika mengetahui bahwa cucunya berencana untuk jatuh cinta pada Li Fugui. Lagi pula, jika seseorang seperti Li Fugui dapat dipilih sebagai menantunya, keluarga Zhang tidak akan khawatir masa depan. Namun setelah lelaki tua itu bertanya dengan hati-hati, baru pada saat itulah mereka mengerti, cucu perempuan saya sebenarnya berencana untuk menjadi kekasih seseorang dengan sukarela. Setelah mendengar ini, orang tua itu hampir kehilangan kesabaran. Karena marah, orang tua itu berencana meminta Li Fugui untuk mencari tahu. Namun untungnya, ayah Zhang Jingjing, Zhang Wuwei, telah mendengar tentang situasi Li Fugui. Dia menghentikan lelaki tua Zhang San tepat waktu. Dan diusulkan, situasi spesifiknya harus menunggu sampai Li Fugui dan Zhang Jingjing kembali dan menanyakan mereka secara langsung. Zhang San juga mewaspadai status Li Fugui saat ini. Pikirkan lagi dan lagi, Zhang San tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Setelah mendengar saran Li Fugui, Zhang Jingjing mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya akan melakukan panggilan video ke mereka." Zhang Jingjing menyeka air mata dari sudut matanya. Ketika Li Fugui melihat ekspresi wajah Zhang Jingjing, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Li Fugui berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, setidaknya, bisakah kamu memberitahuku tentang ayahmu dan keluargamu, untuk membuat Zhang Jingjing merasa lebih baik?" Li Fugui memperhatikan Zhang Jingjing dengan cermat. Faktanya, Li Fugui sudah mengetahui situasi di keluarga Zhang Jingjing. Kakek Zhang Jingjing, lelaki tua dari keluarga Zhang, bernama Zhang San. Pada pandangan pertama, nama ini sepertinya agak tidak berpendidikan. Ini bukan kasusnya, seperti kata pepatah, dua melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Perubahan ketiga ini ada di sini. Nama ayah Zhang Jingjing adalah Zhang Wuwei, seperti kata pepatah, memerintah tanpa bertindak. Adapun karir, meskipun lelaki tua itu sudah pensiun, dia memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah bos besar. Zhang Wuwei sekarang bekerja di Beijing,
tugas spesifiknya bisa dibayangkan, dan mereka sama sekali bukan orang biasa. Keluarga Zhang sangat berkuasa. Ketiga putra dan dua putri Zhang San semuanya adalah tokoh yang kuat. Jika tidak, Zhang Jingjing tidak mungkin mencapai game ke-6 di usia yang begitu muda. Lagi pula, ada sekelompok besar prajurit kuno di dunia, dan ada juga banyak prajurit kuno yang memahami teknologi komputer. Mengapa di seluruh game ke-6, hanya ada Zhang Jingjing, seorang gadis lemah yang tidak kuat cukup dan hanya tahu cara bermain dengan komputer? Zhang Jingjing tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan hati-hati memberitahu Li Fugui segala hal tentang keluarganya. Dengarkan Zhang Jingjing selesai. Li Fugui melihat suasana hati Zhang Jingjing telah sedikit stabil, dan kemudian dia dengan serius memperingatkan Zhang Jingjing, "Jingjing, jika ini masalahnya, jangan bersemangat ketika videonya diaktifkan nanti, dan dengarkan aku dan ayahmu dulu. Jika mereka tidak setuju, tunggu sebentar, konferensi sekte akan segera diadakan. Saya ingin menunggu sampai konferensi sekte selesai. Lalu saya akan menemukannya jalan. Selama Anda mau, kita pasti bisa bersama." Zhang Jingjing menerima jaminan Li Fugui. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan penuh harap, "Kapten, apakah semua yang Anda katakan benar? Bisakah kita benar-benar bersama di masa depan?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja, mengapa saya berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini?" Hati Zhang Jingjing yang menggantung menjadi lega. Dia tersenyum bodoh, lalu mulai melakukan panggilan video di rumah. Segera, video terhubung. Zhang Jingjing mengira kakeknya semakin tua, dan kakeknya memiliki sikap tegas dalam masalah ini, jadi dia menelepon ayahnya terlebih dahulu. Setelah Zhang Wuwei terhubung ke video tersebut, dia buru-buru bertanya kepada putrinya, "Jingjing, ada apa?" Zhang Jingjing tidak memberikan terlalu banyak bayangan, dan berkata langsung pada intinya, "Ayah, Fugui ada yang harus dilakukan saat ini, dan aku ingin ngobrol denganmu sebentar." Dengarlah kata kekayaan. Nada suara Zhang Wuwei langsung berubah. Dia bertanya dengan dingin, "Bukankah kakekmu dan aku sudah membicarakannya? Jika ada yang harus kamu lakukan, aku akan datang langsung ke rumahku untuk membicarakannya setelah kamu kembali ke Tiongkok." Saat ini, Li Fugui dengan santai mengambil telepon berakhir. Melihat Zhang Wuwei yang tampak marah di telepon, Li Fugui berkata terus terang, "Paman, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Awalnya saya berencana mengunjungi Anda setelah kembali ke Tiongkok, tetapi saya baru mendapat kabar hari ini bahwa konferensi sekte akan diadakan. Diadakan di dunia, jadi saya mungkin dia tidak akan bisa datang untuk sementara waktu." Pada saat ini, Zhang Wuwei mencibir dan berkata, "Apa hubungannya konferensi sekte denganmu?" Kata Li Fugui terus terang, konferensi sekte ini sebenarnya diadakan untuk membahas bagaimana mengatur pertemuan. Saya akan menyingkirkannya. Pikiran Zhang Wuwei berdengung. Saya pernah melihat Branggadosio, saya belum pernah melihat orang membual seperti ini. Seorang anak liar dari desa pegunungan. Sekarang saya hanya beruntung. Saya dipilih oleh Sister Ming, memasuki game ke-6, keluar untuk melakukan beberapa tugas, dan menjadi kapten game ke-6. Di mata orang luar, status ini seolah menjadi plafon bagi masyarakat awam. Namun di mata keluarga Zhang mereka, tidak satu pun dari itu. Haha, oh, sekte-sekte di dunia mengadakan pertemuan sekte untuk menyingkirkanmu. Bagaimana kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu pikir kamu ini siapa? Kaisar langit atau Tuhan yang Maha Esa? Pedesaan. Wah, saya tidak tahu hal macam apa yang Anda lakukan pada keluarga Ming dan keluarga Hua, dan sekarang Anda berpikir Anda begitu hebat. Tahukah Anda seperti apa sekte itu? Apakah kamu? Katakan padamu,
Awalnya aku berencana untuk bertemu denganmu. Jika kamu jujur dan jujur, aku akan membiarkan Jingjing menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Nanti, aku juga bisa membantumu menjadi wakil direktur. Sekarang nampaknya kamu begitu sembrono. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu yang hebat? Jatuhkan ini, Zhang Wuwei tidak ingin lagi membuang kata-kata dengan Li Fugui. Dia berkata dengan keras, "Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera berikan telepon kepada putriku." Ada yang ingin kukatakan padanya kali ini, Li Fugui lah yang tercengang. Mulut setengah terbuka, dia tertegun lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Jingjing, sebaliknya, memiliki wajah yang merah karena menahan diri. Semua hal yang bisa dia katakan kepada keluarganya adalah hal yang bisa dia katakan. Tapi ini mirip dengan bagaimana Li Fugui menjadi kaisar darah dari klan darah, raja serigala dari klan serigala, tetua dari sekte Guangming, pemilik lembah Baihua, menantu kuil Yuxu, putra mertua Kolosseum. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan secara terang-terangan. Dan hal semacam ini, kecuali dia berselingkuh dengan sekte tersebut. Jika tidak, bahkan jika manajemen senior game ke-6 mengetahui hal ini, mereka tidak akan menyebarkan masalah ini ke dunia luar. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Zhang Jingjing buru-buru mengambil teleponnya dan berkata dengan keras kepada ayahnya, "Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak tahu apa-apa, berhentilah bicara, oke? Saya memiliki keputusan akhir dalam urusan saya. Bagaimanapun, saya pasti bersama Fugui di masa depan." Saat ini, Zhang Wuwei memarahi dengan keras, "Jingjing, aku tidak peduli subekstasi macam apa yang dituangkan orang ini kepadamu. Aku memerintahkanmu untuk segera kembali kepadaku. Jika kamu jangan cepat kembali, aku akan menelepon Tuan Ming. Siapa lagi yang bisa diberi nama Ming selain saudari Ming?" Zhang Jingjing mendengar ini, jelas panik. Dia buru-buru berteriak, "Ayah, apakah kamu harus memaksaku sampai mati?" Melihat emosi Zhang Jingjing menjadi bersemangat lagi, Li Fugui menahan senyumnya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya ke Zhang Jingjing. Hati Zhang Wuwei menegang. Dia buru-buru menurunkan nada suaranya dan berkata kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, bisakah kamu mendengarkan nasihat ayahmu? Aku benar-benar melakukannya demi kebaikanmu sendiri." Saat ini, Li Fugui buru-buru berkata, "Paman, jangan khawatir, kami akan kembali ke Tiongkok. Setelah itu, saya pasti akan membiarkan Jingjing kembali." Zhang Jingjing tiba-tiba tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan tajam, dengan tatapan yang seolah bertanya, "Li Fugui, apa maksudmu? Aku sudah membuat masalah seperti itu dengan keluargaku, dan sekarang kamu tidak melakukannya. Ingin aku tinggal bersamamu. Tetapi kamu ingin jika kamu membiarkan aku kembali. Apakah kamu ingin memaksaku sampai mati?" Melihat mata Zhang Jingjing, Li Fugui tanpa sadar melambaikan tangannya ke Zhang Jingjing lagi. Lihat gerakan tangan Li Fugui. Saat itulah Zhang Jingjing menyadari sesuatu. Dia menutup video tanpa menunggu ayahnya berbicara lagi. Memegang telepon, Zhang Jingjing berdiri di depan Li Fugui dan menanyakan kata demi kata kepada Li Fugui. "Katakan padaku, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berencana mengirimku kembali?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, "Sepertinya keluargamu tidak tahu banyak tentang saya." Zhang Jingjing bertanya pada Li Fugui dengan heran, "Hah, ayahku baru saja mengatakan itu padamu, bukankah kamu marah?" Li Fugui berhenti. Dia tidak bisa menahan senyum. "Haha, kenapa kamu marah? Lagi pula, ayahmu tidak mengatakan apa-apa. Bersamaku, ini setelah kita kembali ke Tiongkok, kamu bisa kembali dulu. Ngomong-ngomong, selain kamu,
apakah ada prajurit kuno di keluarga Zhang? Zhang Jingjing berkata tanpa basa-basi, tentu saja ada, sepupuku Zhang Beidou adalah prajurit kuno. Li Fugui terus bertanya, bagaimana hubungannya denganmu? Zhang Jingjing menjawab dengan serius, kami memiliki hubungan yang baik, ada apa? Li Fugui berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu kembali, setelah itu, beritahu ayahmu bahwa saya akan menghadiri konferensi sekte. Jika keluargamu ingin melihat dunia bersama, saya dapat membawa 2 orang bersamaku. Zhang Jingjing melihat mata Li Fugui. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya mengerti, Fugui, jadi saya bisa pergi bersamamu. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, tapi masalah ini lebih mendesak. Saya boleh langsung pergi setelah kembali ke Tiongkok, di sana, di Sekte Tiangang. Pikiran Zhang Jingjing berubah. Dia segera berkata kepada Li Fugui, oke, saya akan kembali dulu. Bagaimanapun, saya tidak ada urusan di sini akhir-akhir ini. Saya akan memberitahu keluarga saya tentang masalah ini ketika saya kembali. Kita akan bertemu di Sekte Tiangang. Kalau begitu, di mana tepatnya kita akan berada? Mari kita bertemu dan menelepon. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, silakan bersiap. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, Li Fugui tidak bisa tidak memuji, Jingjing, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menjaga kerahasiaan. Zhang Jingjing berbalik dan menatap Li Fugui, tidak berkata apa-apa, dan dengan senang hati naik ke atas untuk menyiapkan barang bawaannya. Zhang Jingjing baru saja pergi, bunganya masuk dari luar pintu. Setelah menanyakan sekilas tentang percakapan tadi, Hua Duoduo bertanya dengan heran, apa katamu? Keluarga Zhang benar-benar tidak setuju. Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Ayah Jingjing memperlakukanku dengan buruk. Mendengar ini, Hua Duoduo tersenyum dan berkata, haha, kalau begitu kamu memiliki temperamen yang sangat baik. Ngomong-ngomong, jika itu masalahnya, kamu dan Jingjing. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, tidak, Jingjing naik ke atas untuk bersiap. Saya ingin dia untuk kembali dulu dan memberitahu keluarganya bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk mengikuti Jingjing dan saya akan membawa mereka ke pertemuan sekte. Hua Duo bertanya dengan heran, apa yang kamu rencanakan? Ke konferensi sekte? Li Fugui bertanya, ada apa? Hua Duo pintar. Dia juga tahu mengapa Li Fugui membawa orang-orang dari keluarga Zhang ke konferensi sekte. Alasan mengapa ayah Zhang Jingjing baru saja memarahi Li Fugui adalah, sejujurnya, itu hanya karena dia tidak tahu seberapa kuat Li Fugui. Setelah Anda mengetahui betapa kuatnya Li Fugui, akan aneh jika Zhang Wuwei masih bersikap seperti ini. Pikirkan ini. Hua Duoduo kemudian berkata dengan serius kepada Li Fugui, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka kamu harus membuat rencana untuk melindungi mereka terlebih dahulu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, di sana ada banyak orang yang datang ke arah kita kali ini. Saya pikir tidak apa-apa untuk melindungi 1 atau 2 orang. Hua Duoduo secara alami memahami hal ini. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita pergi dan melihat apakah sup obatnya sudah siap. Jika sup obatnya bisa dibagi secepatnya, kita bisa kembali lebih awal. Fugui mengangguk setuju, dan bersama Hua Duo keluar bersama dan pergi. Waktu berlalu dan ini malam. Setelah Li Fugui kembali ke kastil, kaki depan baru saja masuk ke pintu. Kemudian dia melihat ruang tamu kastil yang besar dipenuhi asap. Pemandangan ini, Li Fugui sangat terkejut.
Kalau bukan karena baunya yang sangat menyengat di hidungnya, dia pasti mengira rumahnya terbakar. Ketika Suetu dan Wu Dalang melihat Li Fugui masuk, mereka segera berdiri. Wu Dalang memegang sebatang rokok di tangannya. Saat dia berdiri, dia tidak lupa menyeruput rokoknya dalam sekali teguk. Suetu dengan santai melemparkan puntung rokoknya ke tanah. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui, "Kapten, bagaimana kabarmu? Kapan kita bisa kembali?" Li Fugui mengerutkan kening. Dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa tetapi bertanya kepada Suetu dengan keras, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu gila? Ini kastil, bukan cerobong asap. Izinkan saya bertanya, berapa banyak rokok yang Anda hisap untuk mereka saat saya pergi?" Suetu terkekeh dan berkata, "Sebenarnya tidak banyak, hanya 3 atau 5 bungkus untuk setiap orang." "Kapten, Anda tahu, mereka kuat, lihat rokok ini, beri mereka 1, mereka akan menyesapnya." "Kami, di sini," Suetu baru saja mengatakan ini. Li Fugui mau tidak mau melangkah maju, menendang pantat Suetu, dan mengumpat dengan marah, "Kita sudah sampai di Ba, kan? Nak, katakan padaku kamu sudah sampai di Ba lagi, itu bukan cerobong asap. Apa menurutmu mereka bisa bertahan jika mereka merokok seperti ini? Sial, jika kamu memberi mereka rokok di masa depan, percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu menjadi cerobong asapnya dulu." Cepat berkata sambil tersenyum, "Kapten, kalau saya tidak memberikannya kepada Anda, mengapa saya tidak memberikannya lagi? Hehe, saya hanya melihat mereka suka merokok." Suetu buru-buru memarahi Wu Dalang, "Wu Dalang, kamu bodoh sekali. Katakan padaku, kamu memintaku membelikan rokok ini untukmu. Sial, aku telah bekerja sebagai pesuruh untukmu. Bagaimana aku masih bisa melakukannya? Sekarang, apakah kamu akan melihatku dihukum?" Wu Dalang tidak berani berbicara. Di depan Raja Serigala, dia seperti anak kucing yang berperilaku baik. "Tundukkan kepalamu," tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Setelah Li Fugui melihat situasi ini, dia menjadi semakin marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda berinisiatif mengajaknya keluar untuk membeli rokok?" Wu Dalang tidak berbohong. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, tapi kami sendiri yang membayarnya." "Ada apa denganmu, uangnya?" Wu Dalang dan Ye Tailang saling berpandangan. Suetu menahan tawanya dan berkata, "Mereka berempat menangkap para pelayan kastil kami dan terbang berkeliling untuk mendapatkan 10 yuan. Sore ini, semua pelayan di kastil kami terbang bersama mereka. Pergilah." Huaduo tersenyum dan membungkuk di sampingnya. Melihat beberapa kotak rokok yang tersisa di atas meja, Li Fugui mau tidak mau melangkah maju untuk mengambilnya dan melihatnya. Lalu dia berkata dengan nada marah, "Nenek, kamu bodoh sekali. Berapa harga sebungkus rokok ini? Bahkan jika kamu merokok, kamu harus merokok sesuatu yang enak, bukan?" Tanpa diduga, Bai Tailang berbisik, "Kami tidak punya uang." Li Fugui benar-benar pingsan. Jika dia tahu bahwa orang-orang ini sangat kecanduan merokok, dia seharusnya tidak membiarkan beberapa manusia serigala belajar merokok. Itu bagus sekarang, keempat manusia serigala itu jelas kecanduan merokok. Saya sengaja ingin menyimpan sendiri bungkus rokok ini. Namun saat dia memasukkan sebatang rokok ke dalam saku celananya, setelah secara tidak sengaja melihat mata menyedihkan dari beberapa manusia serigala, Li Fugui tidak tahan lagi. Pikirkan tentang itu, dia melemparkan rokok yang hendak dimasukkan ke dalam saku celananya ke atas meja, lalu berkata terus terang kepada beberapa manusia serigala, "Tidak apa-apa untuk merokok di kemudian hari, tapi ingat, kamu tidak boleh merokok di tempat umum. Juga, kendalikan jumlah rokoknya, jangan merokok terlalu banyak. Jika Anda merokok 3-5 bungkus per jam,
Anda tidak akan takut mati tersedak. Ye Tailang berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir bos, kami pasti akan mengendalikan diri. Selain itu, kami tidak akan mati tercekik, perasaan ini hanya membuat kami merasa bahagia dan segar." Dia berkata tanpa daya, "Tetapi Anda harus ingat bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan Anda." Wu Dalang terkekeh dan berkata, "Saya tahu, bos." Li Fugui menoleh ke arah Suetu dan memperingatkannya kata demi kata, "Suetu, kamu telah memupuk kecanduan mereka terhadap rokok. Ketika kami kembali, Anda akan membeli semua rokok untuk mereka berempat. Juga, ingatlah itu untuk saya. Jika saya melihat mereka merokok murah di masa depan, Anda akan menjadi yang pertama aku yang menanganinya." Suetu sedikit mati rasa, dia segera bertanya, "Kapten, merek rokok apa yang Anda rencanakan untuk dibiarkan mereka hisap di masa depan?" Li Fugui mengucapkan kata demi kata, "Dengarkan saya. Meskipun mereka merokok di masa depan, mereka harus merokok nuggets emas besar." Kata-kata itu membuahkan hasil. Kaki tukang daging darah itu lemah. Sebuah batu bata emas besar berharga setidaknya 30.000 yuan. Dan keempat barang ini, Anda bisa menyelesaikannya dalam satu gigitan. Untuk menghibur mereka, masing-masing dari 4 orang ini mungkin membutuhkan 1 buah per hari. 4 sehari, biayanya 120.000. Itu berarti 1,2 juta dalam 10 hari. Itu lebih dari 10 juta setahun. Meskipun saya memiliki beberapa miliar di tangan saya. Namun uangnya bukan berasal dari angin kencang. Anda tidak bisa membiarkan keempat manusia serigala ini merokok, bukan? Berpikir seperti ini, Suetu bergegas maju dan berkata dengan menyedihkan kepada Li Fugui, "Kapten, Anda tidak boleh membuat lelucon seperti ini. Teman baik, saya biasanya tidak tahan untuk merokok batu bata emas besar. Anda meminta saya untuk membelikannya untuk mereka merokok. Bukankah ini membuang-buang uang? Bagaimana manusia serigala ini tahu apakah benda ini bagus atau tidak? Kapten, jika mereka ingin bersenang-senang, mereka bisa membunuh salah satu dari mereka dalam 1 hari. Itu berarti 4 dalam 1 hari. Saya menghabiskan 120.000 yuan hanya untuk membeli rokok sehari. Kapten, tolong, bisakah kita berdiskusi dan menurunkan harganya?" Li Fugui berkata sambil menyeringai, "Tidak mungkin, tolong cari tahu untuk saya uang. Ada 2 cara. Yang pertama adalah mengontrol seberapa banyak mereka merokok dan membiarkan mereka mengurangi kebiasaan merokok. Yang kedua adalah meminta mereka berhenti merokok bersama Anda jika mereka memiliki kemampuan." Dia hanya bisa berkata sambil meringis, "Oke, tapi sepertinya tidak ada rokok seperti itu di luar negeri. Saya akan membantu mereka menemukannya ketika saya kembali. Kapten, premisnya adalah saya bisa menemukannya saat ini." Huaduo berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Saudara Suetu, dengan saya sebagai wakil direktur Biro ke-6, tidak bisakah Anda tetap tidak dapat membeli rokok jenis ini jika Anda mau?" Terdiam beberapa saat, melihat Huaduo, dia tersenyum dan berkata, "Direktur Hua, dengarkan baik-baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih." Huaduo berhasil menembus pembelaannya lagi. Tertawa sepenuh hati, Li Fugui segera meminta orang-orang membuka semua pintu dan jendela untuk menghilangkan asap. Kemudian dia duduk di sofa ruang tamu, mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca dengan membosankan. Suetu mendatangi Li Fugui dengan sedikit kepahitan dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Kapten, saya baru saja bertanya kapan kita akan kembali, tetapi Anda belum memberitahu saya." Li Fugui berpikir sejenak, lalu dia berkata dengan serius kepada Suetu, "Kembalilah besok." Suetu dengan cepat bertanya, "Apa, bisakah kamu kembali besok?"
Li Fugui mengangguk dan berkata, "Iya, apa yang harus disiapkan di sana sudah disiapkan. Jenny akan bersama kamu malam ini." Christopher mengawasi kiriman dan menunggu Jenny menyelesaikan pekerjaannya. Suetu berkata sambil meringis, "Jadi, mulai lusa, saya akan menghabiskan 120.000 yuan sehari." Li Fugui memutar matanya ke arah Suetu. Ia mengomel dengan marah, "Mungkinkah anak Anda memiliki potensi? Izinkan saya bertanya, uang saku yang saya berikan kepada Anda selama ini setidaknya puluhan juta, bukan? Apakah kamu benar-benar akan merokok sebungkus rokok untuk mereka berempat setiap hari? Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, aku akan bersikap kasar padamu," kata Li Fugui. Suetu tidak punya pilihan selain tutup mulut. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, ketika kita kembali kali ini, apakah kita akan langsung pergi ke Sekte Tiangang?" Ketika Zhang Jingjing pergi hari ini, Suetu sudah tahu bahwa konferensi sekte akan diadakan. Jadi saya bertanya pada Li Fugui. Li Fugui sedikit mengernyit dan tidak memberikan jawaban yang akurat kepada Suetu. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu khawatir sekarang. Ini bukan masalah yang harus Anda pertimbangkan. Anda harus pergi dan terus berbicara dengan mereka tentang masalah kami." Dialek Cina, jangan keluarkan mereka dan biarkan mereka membuat lelucon yang tidak perlu. Saya harus berbalik dan pergi. Pembantaian berdarah di sini baru saja berlalu. Ningjing keluar dari dapur dan berteriak kepada Li Fugui dan Hua Duo, "Duo, Fugui, ayo makan dulu. Mari kita bicara sambil makan jika ada yang harus dilakukan." Li Fugui sedang tidak mood untuk makan sekarang. Pikirannya penuh dengan pemikiran saat ini. Mengapa Yuksuguan dan Biro ke-6 telah menerima pemberitahuan dari Sekte Tiangang untuk mengadakan konferensi sekte? Mereka, Lembah Baihua, belum menerima undangan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Chang Sun Sanyang, dan mulai mempertimbangkan apakah akan menelepon dan menanyakan murid lamanya. Tepat ketika Li Fugui ragu-ragu, tanpa diduga, telepon di tanganku berdering. "Lihat ide penelepon." Li Fugui dengan cepat berteriak kepada Jingjing, "Saudari Ning, kamu makan dulu. Aku akan menjawab teleponnya dulu." Bersambung.